gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang trauma kimia pada mata. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Penyakit Mata untuk Dokter Umum dan Mahasiswa Kedokteran edisi kedua Sagung Seto. Terdapat dua macam penyebab trauma kimia pada mata, yang bersifat asam dan basa. Trauma basa dapat berakibat lebih buruk karena terjadi proses penyambunan asam lemak di dalam membran sel. Akibat yang ditimbulkan dari trauma kimia tergantung dari jenis dan konsentrasi zat kimianya, waktu dan lamanya kontak sampai tindakan pembilasan, lamanya irigasi yang telah dilakukan, dan pengobatan yang diberikan. Pemeriksaan oftalmologi yang dapat dilakukan seperti pemeriksaan tajam penglihatan, pemeriksaan lampu celah, dan tekanan bola mata. Diagnosis dan gradasi klinis ditentukan berdasarkan kerusakan stem sel limbus. Derajat pertama, iskemia limbus yang minimal atau tidak ada. Derajat yang kedua, iskemia kurang dari 2 kuadran limbus. Derajat yang ketiga, iskemia lebih dari 3 kuadran limbus. Derajat yang keempat, iskemia pada seluruh limbus, seluruh permukaan epitel konjungtiva, dan bilik mata depan. Untuk tindakan yang dapat dilakukan tergantung dari 4 fase peristiwa berikut. Yang pertama, pada fase kejadian, tujuannya adalah untuk menghilangkan materi penyebab sebersih mungkin. Dengan cara irigasi bahan kimia meliputi pembilasan yang dilakukan segera dengan anestesi topikal terlebih dahulu. Pembilasan dengan larutan non-toksik seperti NaCN 0,9% ataupun RL, sampai pH air mata kembali normal dengan pengecekan menggunakan kertas lakmus. Benda asing yang melekat dan jaringan bola mata yang nekrosis harus dibuang. Bila diduga telah terjadi penetrasi ke dalam bilik mata depan, maka irigasi dilakukan dengan menggunakan RL. Yang kedua, fase akut sampai hari ke-7. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyulit dengan prinsip sebagai berikut. Mempercepat proses reepitelisasi kornea. Yang kedua, mengontrol tingkat peradangan dengan mencegah infiltrasi sel-sel radang dan mencegah pembentukan enzim kolagenase. Yang ketiga, mencegah infeksi sekunder. Yang keempat, mencegah peningkatan tekanan bola mata. Yang kelima, pemberian suplemen ataupun antioksidan. Yang keenam, tindakan pembedahan. Yang ketiga, fase pemulihan dini, yaitu hari ke-7 sampai hari ke-21. Tujuannya adalah membatasi penyulit lanjut setelah fase kedua. Yang menjadi masalahnya adalah hambatan reepitelisasi kornea, gangguan fungsi kelopak mata, hilangnya sel goblet, ulcerasi stroma, yang dapat menjadi perforasi kornea. Yang keempat, fase pemulihan akhir, yaitu setelah hari ke-21. Tujuannya adalah rehabilitasi fungsi penglihatan dengan prinsip optimalisasi fungsi jaringan mata untuk penglihatan dan pembedahan. Yang menjadi masalahnya adalah disfungsi sel goblet, hambatan reepitelisasi kornea, ulcerasi stroma, dan katarak. Itu bahasan kita tentang trauma kimia pada mata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.